Shalom, kekasih Kristus, kita kembali berjumpa di dalam Mezbah Tuhan dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pada kesempatan saat ini saya akan membawakan suatu tema yang sudah saya pergumulkan, yaitu mengenai Roh Kudus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Saudara, saya akan baca di dalam firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Kita tunduk kepala sebentar, saudara. Bapa dalam surga, kami mau dipenuhkan dengan urapan yang baru dari Tuhan. Urapi hamba, urapi kami semua yang mendengarkan program Tuhan adalah Gembalaku ini, agar kami boleh bisa mendapat pewahyuan yang baru yang dari Tuhan, dan kami boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan saat ini, kebenaran firman Tuhan dengan tema Roh Kudus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Saudara, kita melihat bahwa Roh Kudus atau Roh Tuhan itu adalah Roh Allah sendiri. Jadi Roh Kudus ini bukan siapa-siapa atau oknum lain, tetapi ini adalah gambaran dari Trinitas, yaitu salah satu oknum daripada Allah sendiri, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi pada kesempatan saat ini saya akan membicarakan mengenai Roh Kudus. Saudara yang Tuhan kasihi, Roh Kudus adalah roh penolong kita. Jadi manusia hidup sebetulnya luar biasa enak, saudara. Sebab ada roh yang membantu atau menolong kita untuk menjadi hidup lebih baik, untuk menjadi hidup lebih arif, lebih bijaksana, lebih sopan, bahkan lebih dalam pergumulan lagi kita lebih sempurna, karena Roh Kudus akan membimbing kita kepada arah kesempurnaan agar kita boleh menjadi segambar dengan Tuhan. Dia juga adalah roh sebagai roh penghibur. Wih, luar biasa saudara. Kalau kita percaya kepada Roh Kudus, Roh Kudus adalah roh yang menghibur di dalam kedukaan kita, di dalam kesesakan kita, di dalam kepenatan kita. Seharusnya kita tidak boleh menjadi stres, kita tidak boleh menjadi tegang ataupun menjadi kacau pikirannya, bahkan mencari jalan keluar atau jalan pintas yang di luar firman Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Kita punya yang namanya Roh Kudus adalah roh yang mampu menghibur apapun kesulitan saudara yang saudara hadapi. Entah itu sakit penyakit, entah itu kehilangan sesuatu barang yang kita sayangin, atau kita dikecewakan orang, ataupun kematian pun, Allah Roh Kudus mampu memberikan solusi untuk menghibur kita, agar kita tetap di dalam keadaan senang, suka, dan kita ceria, karena Dia datang untuk kita, menghibur kita, memberikan suatu solusi yang baik. Roh Kudus juga salah satu roh yang mampu menginsafkan kita, saudara. Nah ini saudara,
seharusnya kita ini peka kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini mampu mengingatkan kita untuk kita itu insaf. Di dalam arti kita tidak boleh terjerumus lebih dalam lagi di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita katakan di dalam dosa. Karena ada Allah Roh Kudus yang menginsafkan kita. Kita mempunyai filter. Pada waktu kita berbuat dosa, kesalahan, saudara, itu Roh Kudus akan memberikan suatu filter kepada kita. Entah itu jantung kita semakin berdebar pada waktu kita melakukan kesalahan. Dan itu artinya Allah Roh Kudus sayang kepada kita. Dia memberikan warning, peringatan kepada kita. Bukan situ jalanmu, itu perboden. Dan engkau harus dengar suara Roh Kudus. Dia Allah yang menginsafkan kita. Tidak ada roh lain yang menginsafkan kita kecuali Dia, Allah Roh Kudus. Kalau kita kenal banyak-banyak roh, di dunia ini ada banyak tetek bengek, dedemit dan sebagainya. Itu roh-roh yang lain bahkan terus menjerumuskan kita semakin hancur dan semakin hancur. Tetapi ingat, Allah Roh Kudus adalah Allah yang menginsafkan kita untuk menyelamatkan kita, kebaikan kita, untuk kita kembali kepada one way Jesus, di jalannya Tuhan, saudara. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus? Saya akan buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sebetulnya mudah, saudara. Bagaimana kita mengenal Roh Kudus? Di dalam firman. Firman ini adalah kebenaran. Jikalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, saya yakin kita akan mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya menyampaikan hal-hal yang benar. Roh Kudus tidak pernah menyampaikan hal-hal yang wrong. Roh Kudus tidak pernah menyampaikan hal-hal yang hoax. Seperti saat sekarang ini ada banyak hoax sehingga terjadi keributan. Tetapi Allah Roh Kudus itu menyampaikan ya, katakan ya, dan tidak, katakan tidak. Dan Allah Roh Kudus itu adalah Allah kebenaran. Dia akan menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Itu tugas Roh Kudus, membantu kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan taat kepada Dia. Pertanyaannya, saudara, pertanyaan yang kita perlu perhatikan, apakah kita mau taat kepada Roh Kudus atau tidak? Saudara, ada banyak orang sudah mendengar suara Roh Kudus. Kebenaran firman Tuhan kita sudah beritakan setiap saat, setiap minggu, setiap waktu. Tetapi kita adakah ketaatan kepada suara Roh Kudus yang datang kepada kita? Ambil contoh, saudara. Bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus? Caranya bagaimana? Saudara, saya katakan kembali lagi bahwa kalau engkau hidup di dalam kebenaran, Roh Kudus akan berbicara jelas kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Tetapi kalau engkau tidak hidup di dalam kebenaran kepada Tuhan, hatimu bengkok, engkau tidak akan pernah mendengar suara Roh Kudus. Engkau harus lurus hatimu dan engkau benar di hadapan Tuhan. Ambil contoh, saudara. Bagaimana bisa mengerti suara itu datang dari Roh Kudus?
Saya yakin semua anak Tuhan pernah mendengar suara itu. Tetapi kita kerap kali mengabaikan. Bahkan kita kerap kali mengecilkan suara Roh Kudus itu di dalam diri kita. Seperti voltase yang ada di TV kita kecilkan. Sehingga kita tidak jelas apa itu Roh Kudus berbicara. Ayo kita koreksi diri kita. Allah Roh Kudus sudah sering kali berbicara kepada kita. Ambil teladan contohnya, saudara. Pada waktu saudara berdiam diri, ya, entah itu di dalam pagi hari, entah itu malam hari, entah itu siang hari, Roh Kudus berbicara kepada kita. Ambil Alkitab, buka dan baca dan renungkan firman-Ku pagi, siang, dan malam. Ayo. Siapa yang mengingatkan itu kepada kita? Siapa yang berbicara? Apakah dedebit yang lain? Apakah roh-roh pegunungan nenek moyang yang ada di sana? Oh, tidak mungkin. Kuasa-kuasa kegelapan bahkan tidak ingin engkau membaca Alkitab. Tetapi pada waktu engkau mendengar suara yang jelas, baca Alkitab, baca. Dia merupakan kekuatan yang engkau akan miliki pada waktu engkau membaca Alkitab. Engkau akan diberkati. Pada waktu engkau membaca Alkitab, engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan itu siapa yang bicara? Siapa yang berkata-kata kepada kita? Kalau bukan Allah Roh Kudus yang luar biasa yang mengasihi kita. Seperti kita diingatkan untuk membaca surat cinta kita kepada kekasih kita. Allah Roh Kudus itu luar biasa. Saya semakin tenggelam di dalam firman Tuhan, semakin tenggelam dalam Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu dahsyat, luar biasa, saudara. Mengingatkan kita. Makanya saya ada motto di dalam kehidupan saya, no Bible, no breakfast. Pagi hari sebelum kita membaca firman Tuhan, tidak ada makanan yang masuk dalam mulut saya. Kenapa? Bukan saya fanatik kepada firman Tuhan, tetapi firman Tuhan inilah yang memerdekakan saya, yang menguatkan saya, dan terus maju untuk tetap terus melayani banyak orang. Kalau engkau tanpa Roh Kudus, engkau tidak pernah mendapatkan peringatan dari Tuhan. Warning Tuhan itu luar biasa, agar kita tidak masuk di dalam lembah yang dalam. Allah ingin engkau keluar. Allah ingin engkau dipakai Tuhan. Saudara, contoh yang lain, kalau engkau bekerja, kalau engkau berusaha, pengusaha atau usaha apapun yang engkau jalankan, dan engkau mendapatkan order yang cukup banyak, cukup lumayan, engkau mendapatkan gaji salary yang meningkat, dalam batin kita diingatkan oleh Roh Kudus. Beri untuk Tuhan. Beri perpuluhan untuk Tuhan, saudara. Wah, bagaimana saya akan memberi? Saya sendiri masih banyak kekurangan, saudara. Kita mengecilkan suara Tuhan. Kita mengabaikan suara Tuhan. Padahal Allah bilang beri, dan engkau akan diberi lagi. Beri persembahan kepada Tuhan, perpuluhan kepada Tuhan. Ayo. Hati kita tersentuh. Waduh, saya salary naik, penghasilan usaha saya naik, saya akan memberi kepada Tuhan. Oh, jangan deh, saudara. Kita kadang-kala kita berpikir 2-3 kali untuk memberi persembahan persepuluhan. Tetapi Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kita, baik melalui suara dari telinga kita, baik dari hati nurani kita. Allah berkata, beri, dan engkau akan diberi lebih besar lagi. Tetapi engkau tidak yakin. Engkau mengecilkan suara Tuhan itu, sehingga engkau tidak taat kepada suara Roh Kudus yang berbicara. Siapa yang mengingatkan? Kalau bukan Allah Roh Kudus untuk mengingatkan kita memberi pekerjaan Tuhan, haknya Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Siapa? Apakah di luar sana roh-roh yang lain?
Tidak mungkin. Saya katakan, yang hanya bisa mampu mengingatkan engkau untuk memberi persembahan persepuluhan hanyalah Allah Roh Kudus. Taatlah kepada suara itu, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara, Allah Roh Kudus berkata kepada kita hal yang lain. Ampuni saja, ampuni, jangan engkau cuek kepada mereka yang bersalah kepada kamu, yang menyakiti kamu. Aduh, Pak Pendeta nggak tahu, dia sudah berkali-kali menyakitkan saya, memfitnah saya, membuli saya. Tetapi firman Tuhan katakan 77 kali 7 kali engkau harus tetap mengampuni dia. Tidak bisa, Pak Pendeta, saya sudah sakit hati. Saudara, Allah Roh Kudus tetap berkata, ampuni dia, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan dan engkau akan mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Dahsyat, hati kita sukacita, luar biasa damai, bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kalau kita taat kepada Allah Roh Kudus, saudara mampu walaupun apapun sakit hatimu yang engkau rasakan, Allah akan membalut kita, akan membebat kita, akan mengobati kita, bahkan menyehatkan kembali, menahirkan kembali kalau kita bisa melepaskan pengampunan. Itulah tugas Allah Roh Kudus. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, perlu diingat Roh Kudus itu adalah Allah yang lemah lembut. Allah yang sekali berkata kepada kita, dia tidak akan mengulang-ulangin sampai berkali-kali. Seperti apakah Allah Roh Kudus itu seorang ibu atau mami kita yang kadangkala mengomelin kita, mengingatkan kita berkali-kali. Saya ingat pada waktu saya masih remaja, Hin, mandi cepat. Hin, mandi cepat. Mandi. Berulang-ulang kata mandi itu berkali-kali, saudara. Tetapi Allah Roh Kudus bukan seperti mami kita yang cerewet, yang maksudnya sebetulnya baik. Tetapi Allah Roh Kudus cukup satu kali berbicara kepada kita, mengingatkan kita. Dan Allah Roh Kudus tidak akan mengulang-ulangin lagi. Kalau engkau pelit tidak memberi persembahan persepuluhan, Allah tidak rugi. Allah tidak rugi. Tetapi perhatikan nanti kamu di belakang. Ada apa yang Allah kerjakan untuk kita. Saudara, saya tidak mengerti kenapa kita tidak taat kepada Allah Roh Kudus, saudara. Saya tahu bahwa Allah Roh Kudus itu sekali bicara kepada kita untuk kita dijalani. Saya punya suatu ilustrasi yang saudara bisa renungkan baik-baik mengenai Allah Roh Kudus. Saya ibaratkan Allah Roh Kudus itu adalah suatu alat yang kita sudah kenal, yaitu semacam alat GPS, ya, atau Google Map, atau kita kenal alat Waze yang seandainya kita pergi jauh beratus-ratus kilo. Saya kalau pergi ke Jawa, ke daerah Jogja ataupun daerah Jawa Timur, kalau saya tidak tahu jalannya, saya pakai GPS atau Google Map atau Waze, saudara. Dan pada waktu saya sudah mulai start, Google Map itu akan berkata, jalan terus menuju ke arah utara dan masuk ke jalan tol, saudara. Ya, dan saya ikutin itu Google Map. Dan pada waktu saya ikutin terus, sekali Google Map bicara seperti itu masuk jalan tol, dan jalan tol Pantura itu lurus terus, saudara, dan tidak berbelok-belok.
Dan saya perhatikan Google Map itu berpuluh-puluh kilometer, beratus-ratus kilometer, kok mati, berhenti, tidak bicara. Saudara, tidak berkata-kata. Tetapi pada waktu saya mau keluar kota Pemalang, Jawa Tengah, saudara, itu sudah 300 km lebih, saudara. Dan pada waktu mendekati gerbang tol kota Pemalang, Google Map itu baru berbicara 2-3 km keluar ke arah timur dan masuk ke kota Pemalang. Nah, saya kaget. Setelah 2 atau 3 km lagi ke pintu gerbang tol, Google Map itu baru berkata-kata, saudara. Baru berbicara. Artinya apa? Jangan kita terlalu perhatikan dengan banyak orang berbicara bahwa hari ini saya belum mendengar suara Tuhan. Hari ini saya belum mendengar kata-kata Tuhan. Apa harus berbuat apa saya? Harus bertindak apa? Saya harus berjalan bagaimana? Saya harus melakukan apa? Saya belum mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang berkonotasi seperti demikian itu. Tetapi saya mempunyai asumsi kebenaran Allah itu sama seperti GPS, Google Map atau Waze. Pada waktu engkau berjalan di jalannya Tuhan, di jalannya Allah, dan pada waktu engkau berjalan di jalannya Allah yang lurus dan engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara, Allah tetap berdiam karena engkau ada di jalanku. Allah tidak akan berbicara. Sama seperti Google Map, kalau engkau salah, Google Map itu akan berkata putar balik dan mencari arah jalan yang baru dan masuk ke jalan ini, dan dia akan berbicara menuntun kita. Demikian pula Allah Roh Kudus, saudara. Dia adalah Allah penolong kita. Pada waktu kita ada di jalannya Tuhan yang benar, Allah Roh Kudus paling dia tersenyum. Paling dia kalau wajah manusia itu bersukacita karena melihat engkau ada di jalan yang benar. Tetapi pada waktu engkau berjalan di jalan yang salah dan arahnya, tujuannya salah, bukan ke surga, seperti Google Map kembali, dia akan berbicara, kembalilah nak kepada jalan yang sudah ditunjukkan kepada firman Tuhan. Kita perlu agar kita tetap dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Karena kuat kuasa Roh Kudus inilah yang akan menolong kita. Saya akan membacakan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Firman Tuhan ini, saudara, mengajar kepada kita bahwa agar kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada banyak orang melayani Tuhan dan dia tidak penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanannya boleh dikatakan banyak orang yang mencibir, banyak orang yang tidak suka, bahkan banyak orang yang memusuhi, bahkan banyak orang yang jatuh di dalam pelayanan di mana mereka melayani. Kenapa? Karena dia tidak penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, itu kita akan mendapatkan suatu kekuatan yang ekstra pada waktu kita melayani banyak orang. Pada waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Allah Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan kepada kita, urapan kepada kita, agar kita diberkati. Saudara yang Tuhan kasihi, dipenuhi Roh Kudus itu
memberikan suatu ilustrasi, saudara. Jikalau kita minum air, saudara, ini ibarat air yang ada di gelas. Saya meminum, dan air itu masuk di dalam tubuh saya, saudara. Tetapi berbeda dengan kalau saya lepas baju, kemudian saya mandi dan menceburkan diri di kolam renang. Saudara, saya menceburkan diri di kolam renang dan dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya, tangan dan semua basah. Itu artinya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Dipenuhi Roh Kudus supaya kita basah, semuanya terpenuhi. Tidak ada lagi yang tidak basah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Semuanya kita tenggelam di dalam hadirat Roh Kudus. Sebab apa yang terjadi? Allah mau kita ini adalah mengikuti pola Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan kita lagi sebagai kendali setir hidup kita, saudara, tetapi kita ini duduk manis di sebelah Allah Roh Kudus. Biar Allah Roh Kudus yang menyetir hidup kita, biar arahnya itu Tuhan sendiri yang akan membawa kita kepada alam Allah Roh Kudus. Kemana kita ditempatkan, kemana kita diinginkan melayani Tuhan, Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita. Pada waktu kita berbisnis, Allah Roh Kudus akan memimpin kita dalam bisnis kita yang benar. Pada waktu kita mau mencari pasangan hidup, Allah Roh Kudus yang memberikan pasangan hidup. Ini loh pasangan hidup kamu yang benar, saudara. Ada kerap kali kita gonta-ganti pasangan, artinya dalam pacaran, saudara. Kalau pacaran kita boleh berganti, tidak jadi. Tetapi kalau sudah married, tidak boleh, saudara, ya. Artinya Allah Roh Kudus yang memberikan kebenaran bahwa ini loh pasangan hidupmu yang sebenarnya yang aku berikan untuk kamu. Jika Allah Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita, Allah Roh Kudus yang memegang setir kita, Dia akan mengingatkan kita. Seperti dosa-dosa itu merupakan sampah. Dosa-dosa itu bukan lagi hal yang menarik di dalam hidup kita. Tetapi dosa boleh ada di depan kita, saudara. Boleh terlihat, kita boleh lihat. Tetapi kita akan tancap gas, terus berjalan dan tidak akan memperhatikan segala dosa. Allah Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dari segala dosa-dosa itu tidak lagi kita mendekat, apalagi menjamah. Saya ingat anak saya, Lowell, saudara, dia senang dengan ayam Kentucky, ayam fried chicken, saudara. Setiap saya jalan mengendarai kendaraan mobil, dia sudah paham, saudara. Ada tulisan huruf M besar kuning. Papi, beli pi. Saudara. Tapi karena saya yang pegang setir, saya diam saja. Papi, saya tepuk sini tangannya, tapi saya tetap berjalan. Dalam hati saya, kemarin kamu baru makan fried chicken. Kamu mau minta lagi, saudara, saya tetap berjalan. Saudara, kenapa? Saya yang pegang kendali. Seolah-olah dosa sama seperti anak saya ini, saudara. Ya, mengajak, menarik kita. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan tancap gas. Kita jalan terus. Amin, saudara. Nah, kesempatan inilah Roh Kudus akan menolong kita. Kita akan berbuah. Dan buahnya ini tidak tersembunyi.
Allah akan membuka buah-buah kebenaran yang keluar dari diri kita menjadi buah-buah yang terlihat dan memberkati banyak orang. Sebab apa? Yang ada di dalam hidup kita bukan roh-roh sembarangan. Roh Allah yang memberkati kita dan menjadikan buah itu baik dan menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Firman Tuhan ini saya akan tutup dengan suatu kesaksian yang pernah saya kenal, yaitu seorang aktor, bintang film, aktor laga, saudara, yang namanya adalah Advent Bangun. Saudara, saya tidak membesar-besarkan nama beliau, tetapi Advent Bangun kita kenal bahwa beliau ini adalah bintang film laga, yang aktor laga yang mukanya seram, saudara, menakutkan. Banyak orang takut melihat beliau ini, saudara. Bahkan mukanya seram, sadis, saudara. Tetapi pada waktu dia mengenal Tuhan dan terima Roh Kudus, saudara, muka yang geram, muka yang sadis itu tidak ada, saudara. Orang kaget, bahkan diwawancara di TV dikatakan, "Kenapa Bung Advent? Dulu saya kenal muka kamu kok garang sekali, sekarang muka kamu itu murah senyum." Dan dia berkata, "Bukan saya yang mengubah ini, tetapi Allah saya, Allah Roh Kudus yang mampu mengubah saya yang tidak baik menjadi baik." Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan inilah saya katakan, kalau kita tidak punya Allah Roh Kudus, kita rugi, saudara. Sebab kita di dalam keadaan yang tidak baik akan terus menjadi tidak baik. Tetapi kalau engkau bersama dengan Allah Roh Kudus, perkara apa? Situasi apa yang ada padamu? Keadaan yang bagaimana yang engkau hadapi? Dia akan mengubah segala-galanya yang tidak baik akan diubah menjadi baik. Hanya karya Roh Kudus. Kita tidak mampu. Saya katakan pendeta pun tidak mampu. Penginjil tidak mampu. Hanya Allah Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Dia yang akan menjadikan segala-galanya baik. Kapan? Hari ini. Tentu Allah akan menjadikan engkau menjadi baik. Besok atau lusa yang akan datang, tetap Allah menjadikan engkau the best. Baik. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus memerdekakan kami, menjamah kami, menjadikan yang tidak baik pikiran kami, perbuatan kami, bisnis kami, atau perkataan kami tidak baik, tidak menyenangkan Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau jamah kami, ubah kami, agar kami boleh menjadi baik sesuai dengan gambar Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami semua. Malam hari ini firman-Mu memberkati banyak orang. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.